Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sebuah materi dari mata kuliah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, di mana judul materi saya adalah Rule of Law atau Supremasi Hukum. Sebelumnya, saya berterima kasih kepada Ibunda Dr. Haja Fatmawati Andi Mapasere MSI selaku dosen pembina saya di mata kuliah ini. Sebelum kita memasuki inti dari Rule of Law, adapun agenda materi yang akan dibahas pada kesempatan kali ini. Yang pertama, pengertian Rule of Law. Yang kedua, ciri utama Rule of Law. Yang ketiga, ciri-ciri negara hukum. Yang keempat, unsur-unsur Rule of Law. Yang kelima, prinsip-prinsip Rule of Law. Yang keenam, fungsi Rule of Law. Yang ketujuh, strategi Rule of Law. Dan yang terakhir, dinamika Rule of Law. Pengertian Rule of Law. Rule of Law merupakan suatu legalisme sehingga mengandung gagasan bahwa keadilan dapat dilayani melalui pembuatan sistem peraturan dan prosedur yang bersifat objektif, tidak memihak, tidak personal, dan otonom. Rule of Law juga disebut sebagai doktrin hukum yang berkembang pada abad ke-19. Menurut Friedman, pengertian Rule of Law terbagi menjadi dua. Yang pertama, pengertian secara formal atau in the formal sense, yaitu Rule of Law diartikan sebagai kekuasaan hukum yang terorganisasi atau organized public power, misalnya sebuah negara. Yang kedua, pengertian Rule of Law secara hakiki atau materi atau ideological sense, yang dimana artinya adalah Rule of Law terkait dengan penegakan karena menyangkut ukuran hukum yang baik dan buruk. Ciri utama Rule of Law. Terdapat 4 ciri utama dari Rule of Law. Yang pertama, lahir dari negara konstitusi. Yang kedua, menjadi doktrin dengan semangat dan idealisme yang tinggi. Dan yang ketiga, adanya jaminan perlindungan hak asasi manusia. Dan yang terakhir, adanya kesamaan kedudukan di depan hukum. Selanjutnya, ciri-ciri negara yang merupakan negara hukum, yaitu yang pertama, ada pengakuan dan perlindungan hak asasi. Yang kedua, ada peradilan yang bebas dan tidak memihak, serta tidak terpengaruh oleh kekuasaan atau kekuatan apapun. Dan yang ketiga, legalitas terwujud dalam segala bentuk. Menurut AFDIC, unsur-unsur Rule of Law terbagi menjadi 3, yakni yang pertama, supremasi aturan-aturan hukum. Yang kedua, kedudukan yang sama di dalam menghadapi hukum. Dan yang ketiga, terjaminnya hak-hak asasi manusia oleh undang-undang serta keputusan-keputusan pengadilan. Syarat-syarat dasar terselenggaranya pemerintahan yang demokrasi menurut Rule of Law. Yang pertama, adanya perlindungan konstitusional. Yang kedua, badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak. Yang ketiga, pemilihan umum atau pemilu yang bebas. Yang keempat, kebebasan untuk menyatakan pendapat. Yang kelima, kebebasan untuk bersyarikat, berorganisasi, dan beroposisi. Dan yang terakhir, pendidikan kewarganegaraan. Prinsip-prinsip Rule of Law secara formal yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama, negara Indonesia adalah negara hukum yang termuat pada pasal pertama ayat ketiga. Yang kedua, kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan yang terdapat pada pasal 24 ayat pertama. Yang ketiga, segala warga negara bersamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan serta menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.
yang terdapat pada pasal 27 ayat pertama. Dan yang keempat, dalam bab 10A tentang hak asasi manusia memuat 10 pasal, antara lain bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum yang terdapat pada pasal 28D ayat pertama. Dan yang terakhir, setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja yang terdapat pada pasal 28D ayat kedua. Prinsip-prinsip rule of law secara hakiki dan materi. Yang pertama, berhubungan erat dengan the enforcement of the rule of law. Yang kedua, menurut Sunarjati Hartono, keberhasilan the enforcement of the rules of law bergantung pada kepribadian nasional setiap bangsa. Yang ketiga, menurut Sajipto Raharjo, rule of law juga mempunyai akar sosial dan juga akar budaya Eropa. Yang keempat, rule of law juga adalah suatu legalisme, aliran pemikiran hukum yang mengandung wawasan sosial, gagasan tentang hubungan antar manusia, masyarakat, serta negara. Dan yang terakhir, menurut Sajipto Raharjo, rule of law adalah suatu legalisme liberal. Fungsi rule of law. Fungsi rule of law merupakan jaminan secara formal terhadap rasa keadilan bagi rakyat Indonesia dan juga keadilan sosial. Sedangkan inti rule of law adalah jaminan adanya keadilan bagi masyarakat, terutama keadilan sosial. Strategi pelaksanaan atau pengembangan rule of law. Yang pertama, keberhasilan the enforcement of the rules of law harus didasarkan pada corak masyarakat hukum yang bersangkutan dan kepribadian masing-masing setiap bangsa. Yang kedua, rule of law yang merupakan institusi sosial harus didasarkan pada budaya yang tumbuh dan berkembang pada bangsa. Dan yang terakhir, rule of law sebagai suatu legalisme yang memuat wawasan sosial, gagasan tentang hubungan antar manusia, masyarakat dan negara harus ditegakkan secara adil, juga memihak pada keadilan. Faktor-faktor keberhasilan rule of law. Terdapat 5 faktor-faktor keberhasilan rule of law. Yang pertama, hukumnya. Yang kedua, penegak hukum. Yang ketiga, sarana atau fasilitas. Yang keempat, masyarakat. Dan yang terakhir adalah kebudayaan. Selanjutnya, dinamika pelaksanaan rule of law di Indonesia. Dalam proses penegakan hukum di Indonesia, dilakukan oleh 4 lembaga. Yang pertama, kepolisian. Yang kedua, kejaksaan. Yang ketiga, KPK. Yang keempat, Badan Peradilan, yang dimana masuk Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudikatif, Peradilan Tinggi, dan Negeri. Selanjutnya, tugas pokok dan wewenang lembaga hukum kepolisian. Tugas pokoknya yaitu yang pertama, memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. 2. Menegakkan hukum. 3. Memberi perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Serta wewenangnya yaitu mengawasi aliran yang menimbulkan perpecahan dan mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Dan yang terakhir, melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan. Selanjutnya, tugas dan wewenang kejaksaan. Yang pertama, melakukan penuntutan. Yang kedua, melaksanakan penutupan hakim dari putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Yang ketiga, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana masyarakat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat. Yang keempat, melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang. Dan yang terakhir, melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan dan dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik. Wewenang Badan Pengadilan. Yang pertama, Mahkamah Agung atau MA, di mana wewenangnya adalah yang pertama, mengadili pada tingkat kasar terhadap putusan pada tingkat terakhir oleh peradilan. Yang kedua, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang.
Dan yang ketiga, kewenangan lain yang ditentukan oleh undang-undang. Selanjutnya, pengadilan tinggi dan negeri di tingkat kabupaten dan provinsi. Pasal 57 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 menetapkan agar peradilan memberikan prioritas peradilan terhadap tindak korupsi, terorisme, narkotika atau psikotropika, pencucian uang, dan selanjutnya tindak pidana. Serta Mahkamah Konstitusi atau MK, wewenangnya adalah yang pertama, menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara, memutuskan pembubaran partai politik. Dan yang terakhir, memutuskan perselisihan tentang hasil pemilihan umum atau pemilu. Kesimpulannya adalah rule of law sangat diperlukan untuk negara seperti di Indonesia karena akan mewujudkan keadilan, tetapi harus mengacu pada orang yang ada di dalamnya, yaitu orang-orang yang jujur, tidak memihak dan hanya memikirkan keadilan, tidak terkotori hal yang buruk. Ada tidaknya rule of law pada suatu negara ditentukan oleh kenyataan apakah rakyat menikmati keadilan dalam arti perlakuan adil baik sesama warga negara maupun pemerintah. Dan syaratnya adalah sebagai warga negara Indonesia kita tetap harus menjunjung tinggi rasa keadilan agar tercipta negara yang harmonis dengan tetap menekankan pengembangannya sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah termuat dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.